warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Aziz dalam Fisika Asik. Belajar fisika asik dan menyenangkan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 10 kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu tentang besaran vektor. Oke teman-teman, sekarang teman-teman perhatikan gambar yang saya tampilkan di depan. Oke, ini ada gambar sebuah sungai dan sebuah perahu. Seperti itu. Silahkan teman-teman perhatikan di sini arah arus sungainya ke kanan, arah perahunya mau menyeberang dari seberang ke sini. Nah, ini ada arah-arah dan arah ini sebenarnya menunjukkan bagian dari penerapan besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apa itu besaran vektor? Oke, kita akan bahas sama-sama di video pembelajaran kali ini. Vektor adalah, nah ini ada kata kuncinya di sini. Dia sebuah besaran yang selain dia memiliki nilai, dia juga punya arah. Ini kata kuncinya teman-teman ya. Selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Contoh, perpindahan sebuah benda itu vektor, kecepatan benda itu vektor, gaya juga vektor. Kita ambil satu contoh kecepatan saja misalnya. Misal nih, teman-teman naik sepeda motor dengan kecepatan 70 km per jam ke timur misalnya. Nah, itu menunjukkan besaran vektor. Kenapa? Karena dia punya nilai dan punya arah. Apa nilainya? 70 tadi dengan satuan kilometer per jam. Arahnya kemana tadi? Ke timur. Nah, berarti 70 km per jam tadi, ini 70 km per jam tadi, ini menunjukkan bagian dari besaran vektor. Karena dia punya nilai dan juga punya arah. Arahnya kemana tadi? Ke timur. 70 km per jam misalnya ke timur. Seperti itu ya. Itu contoh dari besaran vektor. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjumlahkan vektor. Misalnya ada 2 buah vektor, ada 3 vektor, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menjumlahkannya? Kita menggunakan beberapa model atau metode penjumlahan. Yang pertama, oke, ini kita belajar menggambarkan vektor dulu. Vektor itu seperti anak panah begitu ya. Seperti anak panah yang digunakan. Kita tarik kayak gini. Nah, ini vektor, ini pangkalnya, ini ujungnya. Istilahnya begitu. Nah, yang pertama cara menjumlahkan vektor tadi adalah dengan metode jajar genjang. Oke, teman-teman tahu ya, jajar genjang bagaimana? Di SD sudah belajar kita bangun dari jajar genjangnya itu. Misal nih teman-teman ada 2 buah vektor, vektor A yang arahnya ke atas agak ke kanan, yang B ke bawah ke kanan juga seperti itu. Lalu ini kenapa min A nih ke bawah teman-teman? Karena ketika ke atas positif maka berarti ke bawah negatif. Berlawanan arah maka tanda juga berubah. Yang awalnya positif dia akan berubah jadi negatif. Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana cara menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang? Nah, teman-teman, perhatikan. A tadi ke atas, B tadi ke kanan bawah, lalu bagaimana A plus B? Oke, ini A plus B-nya seperti ini. Nah, jadi akhirnya terbentuklah sebuah gambar jajar genjang. Bisa ya? Oke. Sekarang kita kalau min A plus B nih, ada pertanyaan di sini. Bagaimana min A plus B? Ini min A ke bawah tadi, positif B tetap ke sana. Oke, kita perhatikan. Ya, min A tadi ke bawah plus B tetap ke sana. Akhirnya terbentuklah sebuah gambar dari jajar genjang. Nih, min A plus B. Gampang ya teman-teman ya. Yang penting terbentuk sebuah bangun datar jajar genjang. Itu metode yang pertama. Sekarang metode yang kedua yaitu dengan metode poligon. Nih, poligon itu segitiga banyak ya. Membentuk sebuah segitiga yang banyak. Nah, misal begini teman-teman, ada 3 buah vektor teman-teman. Vektor A ke atas agak ke kanan, vektor B sama dengan yang gambar sebelumnya tadi, vektor C ini ada tambahan ke arah bawah seperti ini, tegak lurus ke arah bawah. Kalau yang A ini agak serong kanan begitu dia. Nah, cara menjumlahkannya nanti tinggal A plus B plus C misalnya. Oke, misalnya ini A plus B plus C. Bagaimana cara mencarinya? Kita gambar yang A dulu. Nah, yang A ke sana arahnya ya. Lalu nanti mengikuti. Ini starnya tadi di sini ya. Saya tulis S. Ini star.
startnya di sini tadi. Lalu B nanti ngikuti di sini dia. Ngikuti kayak gini. Nah, ini B nantinya. Coba kita lihat, benar nggak B ke sana? Oke, benar. Lalu C-nya ke bawah. Nah, ini C-nya ke bawah ke sini tadi. Akhirnya, startnya tadi di sini, ini finishnya di sini. Ini finish, tempat berakhirnya. Hasil penjumlahan vektor ini, 3 buah vektor ini, atau nama lainnya nanti adalah resultan R, begitu ya. Bagaimana? Tinggal kita tarik garis lurus dari start menuju finish kayak gini, teman-teman. Kasih panah, coba perhatikan. Nah, benar kan? A plus B plus C. Ini resultan dari ketiga vektor A, B, C. Lalu bagaimana kalau ada tanda min? Nah, itu tinggal lawan saja. Misalnya min C. Ini kan kalau C ke bawah, berarti min C ke atas. A ke atas kanan, berarti kalau min A ke kiri bawah, begitu. Ini juga min B ke kanan bawah. Berarti kalau dia min B, ini positif B ya, kan bawah, min B ke sana. Misal gini tadi. Ini soalnya kan ini. A plus min B plus C. Positif A-nya tetap ke arah sana. Nah, min B-nya berlawanan arah dong. Nah, benar kan? Lalu positif C tetap. Resultannya, startnya di mana tadi? Ini kan di sini start. Lalu di sini finish. Di sini finishnya. Oke, tinggal tarik garis lurus. Nah, ini dia jadi A plus min B plus C. Itu metode poligon atau metode dengan membentuk segitiga, dia seperti itu ya teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya juga nih, teman-teman perhatikan ya, A plus B plus C plus D plus E misalnya, atau sebaliknya sama, tinggal mengikuti dari pangkal ke ujung, pangkal ujung seperti itu dia. Ini A ke sini, B ke bawah, C ke kiri, D ke bawah kiri, E ke atas. Resultannya berarti startnya mana, finishnya mana? Tinggal kita tarik garis lurus. Ini contoh yang ini nih. Ini resultannya seperti ini dia. Oke, gampang ya. Dicoba di rumah masing-masing, ditulis seperti itu. Karena belajar fisika itu dengan melakukan itu lebih mudah dan lebih memahami. Kita lanjutkan teman-teman. Sekarang bagaimana dengan metode selanjutnya yang akan kita bahas, dengan metode grafis atau gambar. Nah, ini biasa pakai mistar kita menggambarnya. Misalnya ada dua buah vektor, F1 10 Newton teman-teman, membentuk sudut 30 derajat. Ini biasa pakai busur ya kita menggambarnya ya. Lalu F2 10 Newton juga nih, F2 membentuk sudut ke atas tapi di sini 30 derajat. Ini kayak siku-siku di sini, ini kayak gini misalnya, ini siku-siku di sini, makanya nanti dia jadi 90 tambah 30 nanti 120 nih yang kayak tertulis di sini. Setiap 1 cm di mistarnya nanti mewakili 2 Newton. Berarti kalau 10 Newton ini 10 bagi 2 berarti 5 cm teman-teman menggambarnya nanti. Gambar ngikuti arah ini ke kanan atas nih kayak gini, 5 cm, 10 Newton kan tadi. Lalu ke atas tapi ke kiri serongnya ini seperti ini 5 cm juga. Akhirnya dia juga membentuk sebuah segitiga teman-teman dengan nilai resistor 5 dengan 5. Kalau pakai Pitagoras ini akhirnya jadi sisi miring 5 ini jadinya 5 akar 2 cm nilai dari resultannya. Dari mana dapat 120 ini tadi? Ini kan siku-siku. Nanti ini kayak ini tadi 90 tambah 30 120 derajat. Oke, gampang ya dengan metode grafis atau menggambar. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Metode selanjutnya dengan penjumlahan kosinus ya. Nah, dalam matematika ada istilah trigonometri, sinus, kosinus, tangen gitu ya. Nah, yang akan kita bahas ini dengan metode kosinus. Biasanya ini jika ada 2 buah vektor, ada 2 vektor yang akan kita bahas nantinya. Nah, seperti ini. Ada 2 buah vektor, F1 yang arahnya ke kanan sini, F2 yang ke arah atas sini, lalu dia diapit oleh sudut theta seperti ini sudut theta-nya di sini. Berapakah resultannya? Ini biasanya hanya untuk 2 vektor saja ya teman-teman ya. Ini hanya untuk 2 vektor kalau dia kosinus ini. Bagaimana cara mencari resultannya atau nanti juga bisa selisihnya? Maka caranya kita menggunakan penjumlahan kosinus. Resultan sama dengan akar, ini kan F1 dikuadratin ditambah F2 yang ini dikuadratin ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alpha atau yang kalau di sini sudutnya theta cos theta. Nah, penting untuk mencari nilai cos ini nanti kita menggunakan biasanya sudut istimewa. Sudut yang sudah ada 30, 60, 45, 90 itu sudah ada, sudah mudah. Nanti teman-teman bisa lihat cari tabel sudut-sudut istimewa sin cos tan di internet, di Google banyak itu. Nanti seperti ini.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk bagaimana contoh soal. Ini lebih khusus, kita akan membahas tentang menggunakan konsep kosinus tadi. Contohnya begini, ada dua buah vektor gaya yang besarnya sama-sama 10 Newton. F1 ini 10 Newton, oke. F2 juga 10 Newton, seperti itu. Ya, F1 tadi 10 Newton, ini 10 nilainya. F2-nya juga 10. Kita diminta untuk mencari berapa nilai resultan dari keduanya ini. Ini tadi juga 10 ya teman-teman, sama. Dengan sudut apitnya 60 derajat. Nah, cara mencarinya tinggal kita gunakan konsep kosinus tadi. Seperti apa cara mencarinya? Oke. Nah, teman-teman, kita gunakan rumus ini tadi. Resultan sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alpha atau cos theta. F1-nya tadi 10 nih, kita kuadratin. F2-nya juga 10, kita kuadratin. Ditambah 2 dikali F1-nya 10, F2-nya 10. Cos theta atau alpha. Berapa tadi? 60 derajat. Sekarang kita selesaikan. 10 pangkat 2 ini sama dengan 100. Ya, 100 nih, saya kasih 0 di sini misalnya. Ini 100. 10 pangkat 2 juga 100. Lalu ini 100 tambah 100, 200. Lalu kita selesaikan dulu yang ini kita selesaikan dulu di sini. Saya bikin kurung di sini deh. Nah, 2 dikali 10 kali 10, 2 kali 10 20 kali 10 200 dia. Cos 60 kalau kita lihat di tabel trigonometri dia adalah 0,5. Ini sudut istimewa saja ya. Jadi langsung bisa ketahuan setengah. Berarti 200, 2 kali 10 kali 10 tadi 200 dikali setengah sama dengan 100. Berarti yang ini 100, ini juga 100, ini 100. Totalnya berarti 300. Akar dari 300 berarti akar 100 kali 3. Kalau kita sederhanakan ya. Jadinya sama dengan akar 100 berarti 10. 10 akar 3 Newton. Bisa kan? Nah, sekarang teman-teman, resultannya udah ketemu 10 akar 3. Bagaimana kalau kita diminta mencari selisih S-nya? Nah, tadi saya bilang S itu tinggal kita ganti ini positif kan di sini, tinggal kita ganti dengan tanda negatif min. Berarti nantinya coba teman-teman cari nanti ya, kalau dia min di sini berapa nilainya? Sama apa beda kira-kira? Oke ya. Jelas berbeda dong karena sudutnya nanti berbeda ini. Sudutnya sama tapi nilainya pasti berbeda nanti selisihnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu contoh soal kita. Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Belajar fisika asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.